Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, media akhir-akhir ini ramai dengan pemberitaan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dendi yang merupakan putra dari pejabat pajak ya, yang menganiaya David, putra dari pengurus GP Ansor Pusat. Kasus ini berbuntut panjang. Kalau kita lihat dari kasus penganiayaannya sendiri, memang ini brutal ya, biadab dan tidak gentle sekali. Kalau memang anak muda, ya single lah, single. Ngapain bawa teman banyak-banyak, lalu direkam, lalu melakukan penganiayaan. Saya rasa Mario Dendi ini tidak gentle. Ya, kalau mau gentle, ya ajak aja duel. Toh secara umur dia sudah lebih tua. Yang dianiaya kan jauh lebih muda, beberapa tahun. Ajak aja duel mungkin di gelanggang seperti yang dilakukan oleh Vicky Prasetyo, dan lebih gentle di gelanggang, di ring Holy Wings misalkan. Ada wasitnya, ada peraturannya, dan itu aman, bebas dari pidana karena masuknya ke ranah olahraga. Fair, ada aturannya. Kalau memang laki-laki ingin menunjukkan sisi kelaki-lakiannya, sisi maskulinnya. Tapi kalau memang ternyata pengecut, bawanya teman-teman banyak, segerombolan, ya otomatis yang terjadi adalah kasus penganiayaan. Dan pemicunya katanya perempuan, wanita. Memang kalau Changcuter mengatakan wanita racun dunia, tapi tidak selamanya racun ya. Khusus kasus ini, si wanita tersebut yang inisialnya adalah AG, NES, Agnes, itu adalah racun dunia dalam kasus ini. Tapi sebenarnya wanita juga banyak sisi madunya. Kita coba bahas ya, sisi racun dan juga sisi madu dari wanita atau perempuan. Sisi racunnya terlebih dahulu mungkin kita bahas. Kalau di dalam agama, baginda Nabi bersabda, kelak di neraka itu penghuninya lebih banyaknya adalah perempuan atau wanita. Tentu alasannya banyak sekali ya kalau kita mau rinci. Yang kedua, di dalam Islam juga suara wanita itu disebut sebagai aurat. Memang tafsirannya sih tidak sesaklek itu ya, tidak sesaklek Wahabi lah. Asal suara aurat itu tidak. Tapi suara yang bagaimana? Suara mungkin yang mendesak dan sebagainya, yang menimbulkan pikiran negatif, syahwat bagi lawan jenis dan sebagainya. Itu sisi negatifnya. Sekarang kita bicara sisi positif, sisi madu dari wanita. Dalam sudut pandang agama, oleh baginda Nabi disabdakan al-madrasatul ula. Ibu kan perempuan, wanita adalah madrasah pertama atau pendidikan pertama bagi putra-putrinya. Luar biasa jasa seorang perempuan. Bahkan Islam sendiri sangat memuliakan perempuan. Di dalam Al-Quran banyak surah-surah yang dinamai dengan perempuan. Maryam, Al-Mumtahanah, dan sebagainya. Kalau kita lihat sejarah Islam, orang yang pertama kali masuk Islam, ya perempuan, yaitu istri baginda Nabi Muhammad SAW. Dan sederet kemuliaan-kemuliaan lainnya, tentu banyak sekali kalau kita mau kupas ya. Sama aja sebenarnya, tidak hanya perempuan, laki-laki juga kan ada sisi racun, ada sisi madu, ada sisi negatifnya banyak, ada sisi positifnya juga banyak. Makanya di zaman emansipasi seperti sekarang ini, sebenarnya secara takdir laki-laki kan berbeda dengan perempuan. Saya laki-laki mesti tentunya oleh Allah diciptakan tubuhnya lebih maskulin. Maka kalau saya kuat angkat galon sendiri, lalu istri saya misalkan juga kuat, tentu kalau apple to apple mungkin saya kalah. Karena saya oleh Allah ditakdirkan mempunyai fisik yang lebih kuat, tapi ternyata setara. Maka harusnya emansipasi wanita, kesetaraan gender itu juga tidak setara dalam artian harus sama. Laki-laki juga oleh Allah dibekali akal pikiran yang lebih logik, lebih logis, lebih kuat dibanding perempuan misalkan. Kalau misalkan laki-laki ternyata setara prestasinya, pemikirannya, atau bahkan kalah, misalkan Najwa Shihab ya sering mewawancarai para bintang tamu yang mayoritas laki-laki, ternyata kalah kritis, kalah tajam, ya itu kalah. Setara saja kita sebenarnya kalah, karena oleh Allah laki-laki itu dibekali lebih baik secara fisik dan juga secara akal. Ibarat HP itu speknya lebih baik lah secara fisik ya.
Nah, kalau perempuan speknya hatinya yang lebih lembut, lebih kuat, lebih kokoh, dan rahimnya tentu jauh lebih kokoh dari laki-laki, karena laki-laki kan tidak punya rahim. Lalu kasus Mario Dandi dan David ini juga adalah buah dari kesombongan. Kalau tidak sombong, tentu Mario Dandi tidak akan semena-mena itu menganiaya anak orang. Bahkan di video kan dikatakan nggak takut anak orang mati dan sebagainya. Itu kan buah dari kesombongan. Sedangkan kesombongan di dalam Islam tentu dilarang. Karena kesombongan itu pula yang membuat iblis terusir dari surga. Karena iblis sombong, tidak mau menghormati Nabi Adam. Kesombongan itu pula yang di dalam Islam yang bisa membakar seluruh amalan-amalan kita, ibadah kita, karena kesombongan. Kesombongan pula yang menjadikan kita sebagai muslim tidak bisa masuk surga. Kalau masih ada kesombongan, walaupun seberat biji zarah pun, kita tidak bisa masuk surga. Mencium baunya pun tidak bisa. Ada sebuah kisah, karena satu kesombongan itu yang menghanguskan amalan orang tersebut beratus-ratus tahun bahkan. Terlebih buah kesombongan dari Mario Dandi ini akhirnya menjalar kemana-mana. Efeknya Menteri Keuangan sih mulanya juga ngecam orang-orang yang memamerkan hartanya atau flexing di media sosial dan sebagainya. Sebenarnya bukan itu yang perlu kita soroti ya, tapi bagaimana cara pejabat-pejabat ini menghasilkan kekayaan atau mendapatkan kekayaan tersebut. Kalau dari gaji, dari honor yang wajar, tidak masalah. Tapi yang menjadi masalah ada ketika didapatkan dengan cara-cara yang tidak halal ya. Tentu teman-teman kita yang era 90-an mungkin ingat celetukan salah satu pelawak ternama yaitu almarhum Kasino ya. Belum mengatakan seperti ini. Udah, nggak usah lu pikirin. Memang begitu anak orang kaya. Lagunya suka tengil. Kayak duit bapaknya halal aja. Nah, itu kan tepat sekali menggambarkan sosok Mario Dandi dan mungkin anak muda lain, anak pejabat lain yang memang memanfaatkan kekayaan orang tuanya untuk sombong, untuk arogan dan sebagainya ya. Jadi mudah-mudahan kasus ini bisa menjadi bahan renungan, bahan evaluasi, bisa diambil hikmahnya supaya kita semua, terutama anak pejabat ini bisa memberi contoh yang baik ya. Kita bisa banyak ambil contoh kok. Ada putra-putrinya Pak Jokowi juga, walaupun anak presiden kan semuanya rata-rata humble ya, rendah hati. Anak pengusaha Hairil Tanjung misalkan, Putri Tanjung juga rendah hati. Banyak sekali yang mungkin tidak bisa disebutkan satu persatu. Bisa contoh yang demikian. Jangan gara-gara nilai setitik kasus ini terus kita seolah mensamaratakan semua anak pejabat itu seperti itu. Padahal masih banyak kok anak-anak pejabat yang tidak memanfaatkan ketenaran, kekuasaan, ataupun harta kekayaan orang tuanya. Dan terakhir mungkin dari saya, tentu berempati, bersimpati, dan prihatin kepada David. Yang pertama, untuk keluarga, mudah-mudahan Allah kuatkan, Allah tabahkan, sehingga sabar dan tabah dalam menghadapi ujian ini. Yang kedua, untuk David, mudah-mudahan lekas sembuh ya, karena cederanya itu kan parah sekali di bagian kepala, dan dikhawatirkan mengakibatkan gangguan psikis ataupun fisik nanti ketika sudah sembuh. Khawatir ada cacat dan sebagainya ya. Mudah-mudahan David bisa sembuh seperti sedia kala ya, seperti sebelumnya. Tentu itu doa kita semua. Itu mungkin teman-teman, mudah-mudahan ada manfaatnya. Alaikum, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.